Shalom warga kerajaan Allah, welcome home, welcome to Rock Jajak. Kali ini kita masih beribadah online. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tetap ada di rumah. Kami akan melayani kekasih Tuhan semuanya. Dan tetaplah percaya bahwa setiap badai yang kita hadapi pasti berlalu. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Dan mari kita beribadah bersama-sama. God bless you. Shalom sama Tuhan. Saya merasakan bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 10 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang kau berikan bagi kami, untuk kami menyembah, meninggikan Engkau, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah ini, pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan yang berkuasa, ajaib dan mulia. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindu,
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan yang ku andalkan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau yang kami hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau yang ku percaya, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, tiada yang lain. Sebab pertolonganku datang dari-Mu, dari Tuhan di tempat maha tinggi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ku percaya, Kau yang ku andalkan, hanya Kau. Kalau kita hari ini warga kerajaan kita pergi ke mall kemanapun, yang diperiksa itu adalah temperatur di sini. Nah seringkali saya lihat ya, pernah sekali kedinginan, tidak tahu gimana alatnya, error 34. Tapi sebetulnya yang harus diperiksa itu hati kita. Hari ini let us check keadaan hati kita, harusnya panas bagi Tuhan. Karena saya punya pengalaman, kalau ada kehadiran daripada Tuhan jadi hangat. Ada kasih itu hangat. Tapi ketakutan itu dingin. Bahkan literally kalau saya melakukan pengusiran roh jahat, temperatur bisa drop saudara. Karena itu membawa ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1:7, maka dikatakan dalam terjemahan The Translation, God never give you the spirit of fear. Fear ternyata spirit, saudara. Ketakutan adalah roh. Karena itu lebih banyak orang itu jadi masalah karena ketakutan. Kalau ketakutan saling menyalahkan, bilang disantet, bilang pembantunya ada kuasa gelap. Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah memberikan spirit of fear. Tapi Holy Spirit dalam terjemahan The Translation give us mighty power. Berikan kita kekuatan yang luar biasa. Love and self-control. Sound mind itu self-control, saudara. Saudara, kita mendengar ada hamba Tuhan, rekan-rekan kita yang jatuh. Jangan disebarkan, jangan diceritakan. Karena itu tidak mempermuliakan Tuhan. Doakan saja. Tetapi sesungguhnya self-control itu sangat kita butuhkan. Saya ingat apa dikatakan oleh Nelson Mandela. Dia berkata bahwa kamu boleh punya hikmat seperti Salomo, memuji Tuhan seperti King David, kamu punya yaitu hebat berperang seperti Yosua, tapi kalau kamu tidak punya penguasaan diri, self-control seperti Joseph, kamu akan berakhir seperti Simpson. Buta, jadi pelawak, jadi tertawaan, mempermalukan Tuhan. Pasti nggak ada daripada kita yang mau itu. Ingat, mulainya daripada roh ketakutan. Menghadapi keadaan saat ini. Boleh pandemi, tapi kuasa Tuhan di atas segalanya. Dia memberikan pada kita agape. Agapau itu kasih ilahi. Dan kemudian dinamis, kuasa
mengadakan mujizat dan self control. Keluarga kami diselamatkan karena satu ayat ini. Ada salah satu anggota keluarga kita, dia mengalami depresi yang luar biasa. Dan pada saat itu kita kira ini sekedar ya physically atau fisiologis ataupun psikis begitu. Ternyata itu spirit. Dan dia mengalami banyak ketakutan, lihat orang jadi tuju dan sebagainya. Dia mulai lihat hal-hal yang tidak dilihat dengan mata biasa. Dan pada saat itu lewat Frans de Romes, seorang hamba Tuhan sederhana, penyanyi itu, dia membacakan ayat ini dan dia panggilan untuk seluruh keluargamu, ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya masih ingat dia cuma bacakan ayat ini dan tangking roh jahat itu, dan keluarga kita besok dibaptis 10 orang sekaligus. Dan mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua, para pemimpin di dalam rumah Tuhan. Karena itu hari ini kesempatan. Engkau yang punya kekuatan, engkau yang punya iman, punya hati nurani yang murni, bangkit, selamatkan seluruh keluargamu. God bless you. Tuhan memberikan kepadamu power, love, and sound mind, self-control. God bless you warga kerajaan. Amin. Dengan apa akan kubalas selain hanya memuji Engkau Tuhan. Sebab kami tahu pujian kami hanya bagi Engkau. Amin. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Akan ku balas
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Hari ini kami bersyukur bahwa rancangan-Mu selalu ajaib buat kami dan jalan pikiran-Mu selalu tak terduga buat kami. Sekalipun ada banyak jalan yang mengejutkan, tetapi kami tahu kejutan-kejutan indah sudah Tuhan nyatakan di depan kami. Bahwa masa depan kami adalah masa depan yang cerah ceria cemerlang, masa depan yang luar biasa yang penuh harapan. Oleh sebab itu, kami mau menikmati hadirat-Mu senantiasa. Kami mau menikmati wajah-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Yesus berfirman buat kami, roh jiwa tubuh kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom kekasih Tuhan, shalom yang ada di gedung ini, dan shalom juga yang ada di rumah-rumah dimanapun Anda berada. Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah hikmat kita. Dan saya mau sharing buat kita sebuah tema, a changing encounter. Perjumpaan yang mengubahkan. Ada perjumpaan-perjumpaan yang mengubahkan kehidupan kita. Perjumpaan-perjumpaan yang membuat kita berubah. Perjumpaan-perjumpaan yang membuat kita mengalami terobosan. Perjumpaan-perjumpaan yang membuat kita kembali kepada cintanya yang mula-mula. Nah, kekasih Tuhan, saya mau sampaikan satu hal, bahwa perubahan terjadi setiap hari. Setiap hari mau nggak mau ada perubahan. Dan perubahan terjadi di berbagai bidang kehidupan, di pekerjaan, di rumah tangga, sekolah, dan berbagai bidang yang lain, ekonomi, politik, kesehatan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang takut dengan virus mahkota, crown, corona. Itu baru virus corona. Dan bukan saya berpandangan yang negatif, tetapi ada begitu banyak virus yang lain yang belum ditemukan. Dan hari-hari ini kita menyadari virus corona begitu menakutkan, tetapi ada yang lebih menakutkan daripada virus corona sebetulnya, yaitulah ketakutan sendiri. Virus ketakutan lebih menakutkan daripada berbagai macam virus. Virus ketakutan lebih menggoncangkan seseorang, karena banyak orang mati bukan karena sakit, tetapi karena ketakutan, karena cemas. Sel imun di dalam tubuhnya lemah, akhirnya hancur. Sebuah penelitian yang terakhir mengatakan bahwa ada sebuah sel namanya sel T, itu yang dihajar oleh virus corona. Itu virus menghajar sel T itu sel imun yang paling akhir, yang paling kuat. Dan banyak orang yang menderita sakit AIDS, HIV, sel T-nya hancur. Jadi sekarang ada penelitian yang menyatakan bahwa virus corona perlu dihajar dengan obat AIDS. Tetapi itu baru penelitian dan kita tunggu beberapa hari mendatang, beberapa minggu mendatang, pasti vaksinnya ditemukan. Hikmat Tuhan turun buat para ilmuwan, para virologi yang menemukan virus, vaksin-vaksin virus. Nah, kekasih Tuhan,
Perubahan pendapatan juga mengubah pola hidup dan gaya hidup. Hari ini pasti saya sangat yakin, hampir tidak ada orang jalan-jalan. Artinya begini, traveling dari satu negara ke negara, dari benua ke benua, ya. Jangankan dari negara ke negara, benua ke benua, pulau ke pulau, kalau tidak penting tidak pergi. Jangankan demikian, semua negara oleh WHO dianjurkan untuk tinggal di mana? Di rumah. Jadi ini kesempatan buat family time, buat waktu keluarga. Bukan bicara tentang quality time lagi, tapi family time, betul-betul nikmati, betul-betul nikmati cinta mula-mulamu, hai para pria dan wanita, betul-betul mengalami pemulihan dalam keluarga. Saya percaya perubahan pendapatan itu memang membuat perubahan pola hidup. Otomatis kencangkan ikat pinggang. Tapi jangan-jangan setelah kita coba kencangkan ikat pinggang, bukannya pinggang kita makin kencang, tapi makin melebar. Karena ada banyak orang yang cuman mangan turu tok, makan tidur. Tapi saya mau dorong buat kekasih Tuhan, produktiflah dari rumah, kreatiflah dari rumah, efektiflah menggunakan waktu-waktumu. Ya, saya lihat Facebooknya Pak Hendra karang beberapa lagu, betul ya. Ya, terus bisa produktif, ya. Bahkan nanti bisa konser online, ya. Pak Hendra bisa konser online dengan yang lain-lain. Nah, itu namanya produktif. Jadi jangan bilang, kenapa Tuhan? Lalu kita nyanyi, betapa malang nasibku. Ih, kasihan banget ya lo. Ya, tidak ada yang nasibnya malang. Nasib ditentukan oleh diri kita sendiri. Saya percaya Tuhan sudah memberi hikmat buat kita, apa saja yang ditemukan oleh tangan kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan maksimal. Tawarkan kepada teman-temanmu, pasti bisa. Hari-hari ini home industry, dari rumah kita, apa yang kita lakukan? Bikin masker, ya kan? Bisa bikin masker, bisa bikin yang lain-lain. Saya yakin, orang yang melihat pekerjaanmu, gak tega minta, pasti akan membeli. Dan janganlah menjual dengan harga yang mencekik leher, tapi jualah dengan harga yang wajar. Percayalah, apa saja yang bisa Bapak Ibu kerjakan di rumah, kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Kalau itu kita kerjakan bersama dengan Tuhan, amin. Nah, gaya hidup juga berubah. Dulu ngafe, ya, pengusaha kafe tetap bersyukur, karena kafemu mungkin kosong, tapi delivery order tetap jalan. Ya, jangan berpikir, waduh, kafeku kosong. Enggak, banyak orang enggak ngafe sekarang, tapi bisa pesan antar. Dan sekarang ada kopi baru namanya Dalgona Cafe. Orang bikin kopi dari rumah, itu bisa. Gaya hidupnya berubah. Dulu seminggu sekali keluar jalan-jalan, pergi ke bioskop. Mana ada sekarang bioskop yang buka? Nggak ada bioskop yang buka, mall aja sepi, ada sebagian mall ditutup. Pabrik garment pusing, tapi saya berdoa, pengusaha pabrik garment, ubah strategimu. Lebaran nggak mungkin bisa jualan pakaian-pakaian, tapi bisa memproduksi masker, memproduksi APD dengan kualitas yang bagus lewat pabrik garmentmu. Nah, kekasih Tuhan, lihatlah bahwa perubahan juga terjadi pada gereja, pada umat Tuhan. Kenapa? Dulu orang berbondong-bondong pergi ke gereja, beribadah ke gereja. Pergi ke gereja, tapi HP-nya online, chatting dengan yang lain-lain. Nah, sekarang begitu gereja online service, ibadahnya secara online, ada yang bilang begini sama saya, Pastor, saya kangen ibadah ke gedung gereja. Saya pengen datang ke gereja. Ada yang lain, dulu kalau ke gedung ogah-ogahan, sekarang kangen. Puji Tuhan, saya berdoa, saudara punya rasa kangen untuk datang beribadah, tetapi mulailah dari rumah. Saya mulai melayani komsel lewat WA, ya, WA video call. Nanti ada juga yang minta saya lewat Zoom,
lewat yang lain. Kita bisa berbagi berkat, berbagi kekuatan, berbagi penghiburan satu dan yang lain. Nah, dulu pergi ke gereja di gedung, sekarang di rumah-rumah. Inilah yang disebut gereja rumah sebetulnya. Bukan gereja rumah yang seperti yang zaman dulu, nggak ada gembalanya, melaku dewe-dewe, sakar PDW semaunya sendiri. Tidak. Nah, umat Tuhan sedang diperhatikan oleh Tuhan, bagaimana sikap, respon, dan reaksinya ketika menghadapi perubahan. Perubahan demi perubahan terjadi. Tuhan mau sikap kita seperti apa? Sikap hati ini sangat penting. Dan Tuhan mau kita intim dengan Tuhan. Hari-hari makin intim dengan Tuhan, makin melekat dengan Tuhan, makin kuat melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita memperbarui sikap hati kita setiap hari. Apapun boleh menempa kita, apapun boleh menyerang kita, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Namun ketika kita menjaga sikap hati kita, maka kita akan memancarkan sinar kemuliaannya Tuhan. Burung boleh saja terbang di atas kepala kita. Tapi jangan sampai biarkan burung bersarang di kepala kita. Jangan sampai burung boleh berkitaran. Jangankan burung, Pak. Yang namanya nyamuk aja. Jangan biarkan perkataan-perkataan negatif. Jangan biarkan intimidasi. Jangan biarkan provokasi menyentuh hati kita. Jangankan masuk telinga kiri, keluar kanan, itu berarti sudah sempat didengerin. Masuk telinga kiri, mental dari telinga kiri. Masuk telinga kiri, mental dari telinga kiri. Jangan biarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan yang melukai hati kita, kita ingat-ingat, kita bawa sampai tahun demi tahun, kita kepahitan dengan orangnya sudah meninggal, kita masih pahit dengan orangnya, buang itu. Ini waktunya memperbarui sikap hati kita, amin. Nah, mau tidak mau, siap tidak siap, perubahan pasti terjadi setiap hari. Mau nggak mau? Yang ribut itu biasanya para wanita. Konon katanya, wanita-wanita sekarang ini diperkirakan sebulan lagi yang rambutnya pirang makin berkurang. Karena apa? Karena warna cat di rambutnya berkurang. Ya biasanya nyemir ke salon, sekarang nggak beli semir dulu. Kenapa nggak beli semir dulu? Anaknya perlu susu, anaknya perlu nasi. Nggak usah beli semir-semiran, biarin saja. Akhirnya ketahuan. Rambutnya aslinya hitam, disemir coklat, disemir kuning, lah kembali semula. Hari-hari ini biasanya yang pergi ke salon, facial, pengusaha salonmu boleh sepi, tapi kunjungilah klien-klienmu, kunjungilah pelanggan-pelangganmu, door to door, layani door to door. Jadi jangan hanya nunggu. Hari ini jangan nunggu, jangan pasif, jadilah proaktif. Perubahan pasti terjadi, katakan perubahan pasti terjadi. Nah, kita mau baca bersama Lukas 24 ayat 13-35, sebuah kisah dua murid Yesus yang berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mari kita perhatikan sama-sama, banyak ayat ini saya akan bacakan buat kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan menyimak, kalau perlu memang boleh baca sampai kita dengar dengan telinga kita. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung, ke sebuah desa, Kefar. Ya, Kefar itu kampung. Bernama Emmaus, Kefar Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kira-kira 11 kilo sampai 12 kilo. Ya. Tidak disebutkan arah mana, karena ada sebuah tempat yang lain namanya Emmaus, jaraknya sekitar jauh, sekitar 30 sampai 40 km. Ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Kemudian ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, tiba-tiba mak jegaki, mak juguguk, ujuk-ujuk tiba-tiba, ya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Apakah dua murid itu tahu siapa yang bersama dengan mereka? Kita lihat berikutnya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka.
sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Nah, ini sebuah peristiwa di mana Yesus sudah disalibkan, sudah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dalam sebuah perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus, tiba-tiba Yesus dengan tubuh kemuliaannya, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka kecewa. Dianggaplah Yesus itu nggak tahu apa-apa. Dan seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Berarti secara tampilan Yesus itu tidak seperti biasanya. Wajahnya tidak seperti biasanya. Dan mereka melihat, mereka biasa berkumpul dengan Yesus tapi tidak sadar itu Yesus. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi mereka punya pengharapan. Murid-murid Yesus punya pengharapan bahwa ketika bangsa Israel ada di dalam genggaman kekuasaan tentara Romawi, kerajaan Romawi, mereka pingin ada raja yang menaklukkan Israel, menaklukkan, mengalahkan Romawi, atau ada bangkit seorang raja dari Israel menggantikan apa yang ada, karena mereka sudah tidak punya raja. Dan Romawi yang berkuasa, mereka berpikiran Romawi dikalahkan dan itulah pahlawannya. Dan Yesus diharapkan seperti itu. Kerajaan Yesus bukan kerajaan bumi, bukan kerajaan Israel, tapi kerajaan surga. Dan next, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus berkata kepada mereka, menegur mereka, mengingatkan mereka, menghardik mereka. Betapa bodohnya, betapa lambannya hati. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kira-kira 11 km tentu tidak terlalu jauh. Ya, mereka berjalan dan apa yang terjadi? Yesus seolah-olah mau meninggalkan kedua murid itu. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, mengetahui dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ya seperti kita, kumpul-kumpul di rumah. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Ternyata budaya, tradisi, kebiasaan memecahkan roti itu merupakan gaya hidup orang Yahudi pada waktu itu. Dan gaya hidup ini adalah gaya hidup yang luar biasa dan gaya
Yesus dengan cara memecahkan roti, menyobek-nyobek roti, membagi roti dan anggur, itu berbeda dengan yang lain. Sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan bahwa orang Yahudi selalu makan dan minum dengan roti dan anggur. Kalau orang Indonesia makannya bukan roti, makannya nasi. Ya, minumnya teh atau kopi. Nah, kita lihat dari Lukas 24 ini kita menemukan ada kata Emmaus, kampung. Hamat dalam bahasa Ibrani, Emmaus dalam bahasa Yunani, Imwas dalam bahasa Arab, artinya sumber air panas, sebuah desa, sebuah kampung yang berjarak sekitar 11 km, karena dituliskan 7 mil. Lukas mencatat itu, Lukas itu detail ya kalau mencatat. Lalu kata Yerusalem, ada kota, ini kota. Kalau Emmaus itu kampung, desa. Bayangkan orang dari kota ke desa, tujuannya apa sih? Mudik. Ya, TKI, TKW, mudik. Mudik. Kenapa mudik? Biasanya di kota sudah nggak ada pekerjaan, balik lagi kampung. Biasanya sudah nggak ada harapan di kota, balik kampung. Mereka mengalami kekecewaan di tengah jalan. Putus pengharapan dan mereka pilih pulang. Tetapi ketika mereka pulang, mereka berjumpa dengan Yesus, ternyata mengalami perjumpaan yang mengubahkan, dan ketika mereka punya niat pulang, akhirnya kembali lagi ke Yerusalem. Yerusalem artinya dalam bahasa Ibrani Yerusalem, Al-Quds dalam bahasa Arab artinya kota damai. Yerusalem, Shalom. Nah, dua orang murid itu Kleopas, artinya Bapa yang termulia. Namanya keren, namanya bagus, tapi dia nggak percaya. Nggak percaya Yesus bangkit. Nggak percaya bahwa Yesus adalah pengharapan. Yesus adalah kemenangan. Yesus adalah juru selamat. Lalu yang kedua, siapa? Lukas dengan sengaja. Lukas dengan sengaja tidak menulis. Saya coba cari berbagai referensi, tidak menemukan. Tetapi Lukas itu seolah-olah membawa murid kedua itu, seolah-olah itu diri kita. Seolah-olah kita dibawa oleh Lukas menjadi murid yang kedua yang bersama-sama dengan Kleopas. Sehingga ketika Kleopas bersama kita, katakan bersama kita, bersama saya menjadi saksi. Ya, saya menjadi saksi lewat pembacaan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini, saya berada di tengah-tengah Yesus dan Kleopas. Dan ini yang lain lagi, ada 11 orang murid di Yerusalem. Loh, kenapa 11? Kenapa 11? Karena Yudas gantung diri. Ya, jangan bilang Yudas gantung diri di bawah pohon bayam, ya, nggak mungkin. Nah, yang pertama kita pelajari surprising encounter, perjumpaan yang mengejutkan. Dua orang murid Yesus berjumpa dengan Yesus dalam Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Mereka berjumpa. Kemudian Yesus ngobrol dengan mereka. Pertama, perjumpaan ini belum terjadi apa-apa. Ketika Yesus berjumpa dengan mereka, Yesus ngobrol dengan mereka, Yesus sengaja menghampiri mereka. Saya percaya hari ini, engkau yang letih lesu berbeban berat, Tuhan Yesus memperhatikanmu. Ketika saudara loyo, saudara tidak berdaya, putus pengharapan, putus asa, Yesus memperhatikanmu. Bahkan Yesus mau menolongmu, Yesus mau membebaskanmu. Kadang-kadang lewat orang-orang di sekeliling kita, Yesus bisa menampakkan diri lewat teman kita. Yesus bisa berkata kepada saudara kita untuk menolong kita, untuk membantu kita. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik, bahwa kalau Tuhan menolong kita, Tuhan mau kita bangun, Tuhan mau kita bangkit, Tuhan mau kita bersemangat kembali, Tuhan mau kita punya iman yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Pada waktu itu mereka sedang kecewa. Mereka punya pengharapan yang salah tentang Yesus. Mereka pikir Yesus itu adalah raja yang sanggup mengalahkan tentara Romawi secara fisik. Tentu tidak. Kekasih Tuhan, Yesus bukan raja secara fisik, tetapi Yesus adalah raja surga dan raja bumi. Jangan punya pengharapan yang salah tentang Yesus. Di tengah-tengah masa kesesakan ini, di tengah-tengah masa yang sukar ini, jangan salah pengharapan kepada Yesus. Yesus bisa saja tiba ke rumah kita dan lalu beri kita makanan, beri kita uang dan lain sebagainya. Itu mudah.
Tapi Tuhan mau hari-hari ini kita melekat intim dengan Tuhan kembali. Kekasih Tuhan, dalam surprising encounter ini, perjumpaan yang mengejutkan, Yesus menegur kebebalan hati dan ketidakpercayaan mereka. Hari ini jangan bebal lagi, jangan bodoh lagi, jangan lamban hati kita lagi. Ada pertolongan, ada jawaban dari Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan, ada hikmat dari Tuhan buat kita semua. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Badai pasti berlalu, Tuhan akan menguatkan kita. Jangan lemah lagi. Dan stop berkata-kata negatif, memperkatakan kepada diri kita negatif. Ya, aku ini sekolahnya nggak tinggi, sehingga aku dipecat. Apa yang bisa aku perbuat? Stop. Jangankan orang yang pendidikannya kurang tinggi, orang yang pendidikannya tinggi pun bisa dipecat, bisa dilepas. Satu kali teman saya menyadari bahwa dia ingin bekerja ke tempat yang lebih baik. Dia bilang begini, saya pecat bos saya, karena saya mau pindah ke tempat pekerjaan yang lebih baik. Oh, saya tanya, kamu pecat bosmu? Iya, hebat, kalimatmu hebat. Jadi bukan bosnya yang pecat dia, tapi dia pecat bosnya. Artinya gini, dia mengundurkan diri dan dia pindah. Nah, Yesus mau berpisah dan meninggalkan mereka. Seolah-olah Yesus memang mancing, mau tinggalin mereka. Dan luar biasa, ketika Yesus mau tinggalkan mereka, Yesus tahu orang-orang itu tertarik dengan percakapan bersama dengan Yesus. Kekasih Tuhan, kalau hidup kita menarik, hidup kita indah, hidup kita ini adalah terang dan garam dunia, orang tuh nempel dengan kita. Orang senang bersekutu dengan kita, orang senang bercakap-cakap dengan kita. Yesus akhirnya mau tinggal bersama dengan mereka. Dan lihat apa yang terjadi. Perjumpaan yang mengubahkan. Mata mereka terbuka dan terkejutlah mereka. Mereka lihat sendiri, itu Yesus yang sepanjang perjalanan bersama dengan mereka matanya buta, tidak celik, tidak melihat. Tetapi kali ini ketika duduk bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, mereka tercelik. Perjumpaan dengan Yesus membangkitkan semangat mereka. Dan mereka berkata, satu dengan lain, bukankah kita waktu berbicara dengan Yesus, hati kita berkobar-kobar? Hai, masihkah hatimu berkobar-kobar ketika membincangkan firman Tuhan? Hai, apakah hatimu masih menyala-nyala dengan cinta mula-mulamu ketika membaca firman Tuhan, ketika merenungkan firman Tuhan? Saya bersyukur anak saya Sam setelah beberapa bulan ada di Surabaya, pertumbuhan rohaninya makin meningkat. Dan saya melihat hati yang lembut ketika kami bercakap-cakap tentang firman Tuhan, dia hatinya berkobar-kobar. Selain membaca buku-buku pelajaran untuk kuliahnya, dia juga baca buku-buku rohani. Dan punya kerinduan melayani. Dan yang luar biasa, dia bisa bagi tugas antara mengerjakan tugas kuliah, tugas kampus, dan tugas pelayanan. Dan masih bisa punya hubungan dengan orang tuanya. Saya bersyukur punya anak demikian. Dan saya berdoa, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, bersyukurlah dengan anak-anak yang Tuhan titipkan buat saudara, yang Tuhan percayakan buat saudara. Mereka akan menjadi the next generation yang luar biasa. Dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus membangkitkan semangat mereka. Apakah perjumpaan dengan Yesus membangkitkan semangatmu? Mereka kembali ke Yerusalem. Tujuan awalnya mereka pergi ke Emmaus, pulang kampung, menyerah, pasrah. Sudahlah. No, jangan menyerah, jangan pasrah, berjuang kembali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perjumpaan dengan Yesus mengubahkan mereka. Dari yang mau pulang kampung, kembali ke kota, siap lagi. Dan mereka cerita kepada orang-orang yang bersama dengan mereka. Murid-murid Yesus, mereka cerita. Hai, aku tadi ketemu Yesus. Masihkah saudara
ketika berjumpa dengan teman-temanmu, masih cerita tentang Yesus, atau kumpul-kumpul, cuman makan, cuman ngobrol-ngobrol, tetapi tidak mengalami perubahan. Hari ini ketika saudara video call, saudara sedang calling satu dengan yang lain, ayo saling menguatkan, saling menghiburkan, ceritakan Yesus adalah Tuhan Allah Raja dan Juru Selamatmu. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan, membangkitkan dan menguatkan kita. Katakan bersama-sama dengan saya, mengubahkan, membangkitkan, menguatkan saya. Alami perjumpaan dengan Yesus terus. Alami perjumpaan dengan Tuhan terus. Alami encounter dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kekasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Katakan bersama-sama dengan saya, keputusan saya mau menemukan tujuan hidup. Mari. 1, 2, 3. Saya mau menemukan tujuan hidup. Yang kedua, saya mau mengatur prioritas hidup. Saya mau mengubah gaya hidup. Saya mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau bekerja sungguh-sungguh. Tujuan hidup. Orang yang punya tujuan hidup, dia akan menginspirasi orang-orang lain. Orang yang punya tujuan hidup, dia akan memotivasi orang lain. Tujuan hidup adalah akhir kehidupan kita. Kita harus tahu tujuan hidup kita kemana. Kalau kita pengen pergi ke Banyuwangi, nggak perlu lewat Jakarta. Kalau dari Jajak, tinggal belok kanan. Lewat Penculuk, lalu masuk ke Banyuwangi. Tidak perlu lewat Jakarta, terlalu jauh. Ayo, atur prioritas hidup kita. Siapa yang diutamakan terlebih dahulu? Apa yang diutamakan terlebih dahulu? Ubah gaya hidup kita. Gaya hidup kita bukan untuk ditempelkan, ditampilkan, dicuitkan di sosial media. Gaya hidup sehari-hari itu yang paling penting. Gaya hidup kerajaan Allah. Ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau waktu yang lalu ibadahnya oglangan, sekarang bisa online tiap hari. Saya lakukan ibadah doa malam tiap hari. Ayo ikutlah. Dan saya percaya saudara akan dikuatkan, dihiburkan. Ayo kerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja di rumah, bekerja di kantor kita, bekerja dimanapun kita berada. Termasuk pelayanan ibadah para full timer gereja. Saya melayani sepenuh waktu. Itu pun pekerjaan. Saya mau kerja dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. God bless you. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu,
Mari kita berdoa bersama. Firman-Mu adalah kekuatan kami, Firman-Mu adalah penghiburan kami, Firman-Mu adalah pertolongan buat kami, Firman-Mu adalah pengharapan kami. Saat kami berjumpa dengan Tuhan, kami mengalami perubahan. Saat kami berjumpa dengan Tuhan, kami mengalami terobosan. Kami mau mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Kami mau bernyala-nyala kembali. Kami mau memiliki cinta mula-mula kembali. Kami mau Tuhan mengalami perubahan kehidupan. Dan kami percaya hidup kami berubah. Hidup kami diubahkan untuk berbuah lebat dan manis. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah hidup kami dan keluarga kami, sanak saudara famili kami, orang-orang di sekitar kami mengalami perubahan dan terobosan dari-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa pula saat ini untuk rekan-rekan kami, saudara-saudari kami, handetolan kami yang sedang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menambahkan usia, menambahkan hikmat, menambahkan kekuatan yang prima, mendapatkan kesehatan yang prima. Dan kami percaya berkat Tuhan yang membuat mereka kaya, bukan susah payah mereka. Dan kami berdoa pula untuk kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kekurangan, yang sedang mengalami masalah kehidupan. Tuhanlah penyembuh, Tuhanlah pemulih. Khususnya kami berdoa buat saudara kami Pak Slamet yang ada di Surabaya. Tuhan menjamah kehidupannya, Tuhan melawat hidupnya, Tuhan memulihkan hidupnya, melepas dari stroke, dipulihkan total dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa ya Tuhan, untuk kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak ini khususnya, biarlah makin kuat di dalam Tuhan, makin kokoh di dalam Tuhan, makin cinta Tuhan. Dan buat kekasih Tuhan yang lain yang sedang menyaksikan tayangan ini di rumah-rumah, hamba berdoa Tuhan menyediakan yang terbaik buatmu. Tuhanlah yang memperlengkapi hidupmu, Tuhanlah yang menguatkan, menghiburkanmu. Makin cintalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdoa untuk bangsa negeri kami, Republik Indonesia, pulihkan Tuhan. Kami percaya negeri ini dipulihkan, negeri ini sehat, negeri ini mengalami kebangunan kembali. Nama-Mu makin berkumandang di mana-mana. Berkati Pak Jokowi, berkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, jajaran MPR, DPR, semua aparatur sipil negara, aparatur militer, baik TNI dan Polri, semua bahu-membahu untuk mengawal negeri ini, untuk membawa negeri ini makin maju, makin makmur bersama dengan Tuhan. Kami percaya badai COVID-19 pasti berlalu, badai-badai yang lain pun pasti berlalu dalam nama Yesus. Sebentar sebelum kami pulang, sebelum kami meninggalkan ibadah ini, kami mau menabur buat pekerjaan-Mu. Kami mau mengembalikan persepuluhan, mau mengucap syukur, dan biarlah ketika kami mentransfer, mengirim buat rekening gereja, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah mengurapi kami. Dan buat kekasih Tuhan yang bukan jemaat Rock Jajak, tetap berkatilah gerejamu. Tetap perhatikan gembala-gembalamu. Tetap bersekutu dengan komunitasmu. Mari kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu sekarang. Bawalah serta segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memampukan kita menang menghadapi pencobaan, menang menghadapi badai, menang menghadapi permasalahan kehidupan. Dan bawalah serta segala berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin.